Kota Malangjaya malam itu diselimuti kabut tebal yang turun tiba-tiba, meski musim kemarau seharusnya sudah dekat. Kabut itu aneh, putih susu, dingin, dan seolah hidup. Bergerak-gerak dengan caranya sendiri, membentuk pola-pola yang kadang menyerupai wajah atau tangan yang mencakar. Sebuah selimut dari dunia lain yang menutupi kota. Di kantor polisi, kekacauan terjadi. Ibu Surti hilang secara misterius dari ruang aman, padahal pintu terkunci dari dalam dan ada polisi yang menjaga. CCTV menunjukkan sesuatu yang lebih aneh lagi. Ibu Surti berdiri, menatap ke sudut ruangan kosong, lalu berjalan ke arah pintu. Saat dia mendekati pintu, lampu padam selama 3 detik. Saat menyala lagi, dia sudah hilang. Sebuah trik sulap yang mengerikan. Tapi yang paling mengerikan adalah apa yang tertangkap kamera saat lampu padam. Dalam kegelapan, dengan pencahayaan infrared, kamera menangkap sesuatu. 2 sosok bayangan berdiri di dekat Ibu Surti. Satu sosok perempuan dengan tangan kanan hilang. Satu sosok pria tinggi. Keduanya memegangi Ibu Surti, lalu menghilang bersamanya. Sebuah penculikan oleh roh. Inspektur Handoko menatap rekaman itu berulang-ulang, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini tidak mungkin. Dokter Maya duduk di sampingnya, wajahnya pucat. Tapi itu terjadi, dan saya pikir saya tahu kemana mereka pergi. Kemana? Ke tempat di antara batas antara dunia kita dan dunia roh. Dokter Maya berbicara dengan tenang, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Handoko menggeleng. Dokter, saya polisi. Saya percaya pada bukti, pada fakta. Ini, dia menunjuk layar. Ini bukan bukti. Ini sulap atau rekayasa. Tapi itu nyata, kata Dokter Maya dengan suara tegas. Dan jika kita tidak menerima kenyataan itu, kita tidak akan pernah menemukan Ibu Surti. Atau menghentikan Arga. Handoko mendesah. Mengusap wajahnya. Perdebatan antara logika dan kenyataan baru berkecamuk di dalam dirinya. Baik, anggap saja Anda benar. Bagaimana kita menemukan mereka? Bagaimana kita masuk ke tempat di antara itu? Dokter Maya diam sejenak, berpikir. Kita butuh pintu, seperti yang ditemukan di rumah Sri Wahyuni. Atau, kita butuh sesuatu yang terkait dengan mereka. Sesuatu yang memiliki energi yang sama. Kotak kayu Ibu Surti, kata Handoko tiba-tiba. Itu masih di sini, di ruang penyimpanan bukti. Mereka bergegas ke ruang penyimpanan. Kotak kayu itu ada di meja, masih terbuka. Surat-surat, foto-foto, dan cincin yang retak masih di dalamnya. Benda-benda yang memancarkan energi penyesalan. Dokter Maya mengambil cincin itu dengan hati-hati. Ini mungkin kuncinya. Cincin ini menghubungkan Ibu Surti dengan pria yang dia cintai. Dan sekarang, dengan roh pria itu. Bagaimana cara menggunakannya? Saya tidak yakin. Tapi dalam banyak tradisi spiritual, benda pribadi bisa digunakan sebagai jangkar. Untuk menarik seseorang, atau untuk menemukan seseorang. Dokter Maya menjelaskan dengan sabar, seolah mengajari seorang anak. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk menemukan Ibu Surti? Mungkin, tapi butuh ritual. Dan itu berisiko. Risiko apa? Kita mungkin tidak hanya menemukan Ibu Surti. Kita mungkin juga menarik perhatian yang tidak kita inginkan. Atau, kita mungkin terjebak di tempat yang sama dengan mereka. Handoko merenung. Dia ingat sumpah jabatannya, melindungi masyarakat. Ibu Surti adalah masyarakat yang perlu dilindungi. Dan dia sudah gagal sekali. Dia tidak akan gagal lagi. Lakukan, katanya akhirnya. Apapun risikonya. Dokter Maya mengangguk. Kita butuh tempat yang tepat. Tenang, terisolasi. Dan, mungkin sudah memiliki energi spiritual. Rumah Sri Wahyuni, usul Handoko. Itu sudah memiliki energi yang kuat, menurut Anda. Ya. Tapi berbahaya, energi di sana mungkin sudah terkontaminasi. Tapi itu juga mungkin membantu kita. Handoko bersikeras. Mereka harus mengambil risiko. Dokter Maya setuju. Mereka mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan. Lilin,
garam, untuk perlindungan. Katanya, beberapa ramuan dari toko obat tradisional. Dan tentu saja, cincin retak itu. Peralatan untuk sebuah perjalanan ke tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi. Mereka pergi ke rumah Sri Wahyuni yang sekarang sudah disegel polisi. Malam itu, rumah itu terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Kabut menyelimutinya, dan dari dalam, terdengar suara-suara aneh, rintihan, bisikan, ketukan. Seolah rumah itu masih hidup, masih bernapas dengan penderitaan. "Apakah Anda yakin tentang ini?" tanya Rizky, polisi muda yang ikut dengan mereka. Wajahnya pucat, menahan ketakutan. "Tidak," jawab Handoko jujur. "Tapi kita tidak punya pilihan lain." Mereka masuk ke dalam rumah. Suhu di dalam jauh lebih dingin daripada di luar. Dan bau kapur barus masih menyengat, dicampur dengan bau baru, bau tanah basah, seperti kuburan yang baru dibuka. Bau kematian dan kebencian yang masih tertinggal. Dokter Maya menyiapkan ritual di ruang tengah, di tempat Sri Wahyuni terbaring mati. Dia membuat lingkaran garam di lantai, menempatkan lilin di 5 titik, utara, selatan, timur, barat, dan tengah, dan meletakkan cincin retak itu di tengah lingkaran. Sebuah arena untuk bertemu dengan yang tak terlihat. "Kita harus duduk di dalam lingkaran," katanya, dan memegang cincin itu bersama-sama. Lalu fokus pada Ibu Surti, pada energinya. Handoko, Dokter Maya, dan Rizky duduk di dalam lingkaran garam. Mereka memegang cincin itu bersama-sama. Handoko memegang satu sisi, Dokter Maya memegang sisi lain, dan Rizky meletakkan tangannya di atas tangan mereka berdua. 3 orang yang mengikat diri mereka pada takdir yang tidak diketahui. "Tutup mata," kata Dokter Maya, "dan fokus. Bayangkan Ibu Surti, bayangkan wajahnya, bayangkan rasa takutnya, bayangkan penyesalannya." Mereka melakukan itu. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya keheningan dan dingin yang menusuk tulang. Tapi kemudian, cincin itu mulai terasa hangat. Semakin hangat, sampai hampir panas. Seolah ada darah yang mengalir di dalamnya. "Jangan lepaskan," peringatkan Dokter Maya. "Tetaplah fokus." Lilin-lilin mulai berkedip-kedip, meski tidak ada angin. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak, membentuk pola-pola aneh. Dan suara-suara bisikan mulai terdengar, datang dari segala arah. Bisikan yang tidak bisa mereka mengerti, tapi penuh dengan emosi. "Surti, Surti, di mana kamu? Kembali, kembali kepada kami. Rahasia, semua rahasia akan terbuka." Handoko membuka mata sebentar, dan yang dia lihat membuat darahnya membeku. Sebuah pemandangan yang melampaui imajinasi tergelapnya. Di luar lingkaran garam, berdiri beberapa sosok bayangan. Tidak jelas, tapi dia bisa mengenali beberapa. Sri Wahyuni dengan tangan kanannya yang hilang. Seorang pria tinggi yang pasti kekasih Ibu Surti. Dan sosok-sosok lain, perempuan-perempuan yang tidak dia kenal. Mungkin korban-korban Arga sebelumnya. Mereka semua menatap ke dalam lingkaran, dengan ekspresi lapar. Seperti serigala yang mengelilingi mangsa. "Jangan lihat mereka," seru Dokter Maya. "Fokus pada Ibu Surti." Handoko menutup matanya lagi, berusaha fokus. Tapi bisikan-bisikan itu semakin keras, semakin jelas. Seolah mereka berbicara langsung ke dalam kepalanya. Dia di hutan, di gubuk, dia menunggu. Argo, Arga, pembuka pintu. 12 tangan, 12 rahasia. Lalu pintu akan terbuka. Kemudian, tiba-tiba, mereka tidak lagi di rumah Sri Wahyuni. Mereka masih duduk dalam posisi yang sama, masih memegang cincin. Tapi lingkungan di sekitar mereka berubah. Drastis. Mereka sekarang di sebuah ruangan yang aneh. Dindingnya bukan dinding biasa, seolah terbuat dari kabut yang padat. Lantainya terasa lunak, seperti tanah basah. Dan langit-langit, tidak ada langit-langit. Yang ada adalah kegelapan tak berujung, dengan titik-titik cahaya kecil berkedip seperti bintang-bintang yang jauh dan dingin. Di mana kita?" tanya Rizky dengan suara bergetar. "Ini tempat di antara," jawab Dokter Maya,
matanya melihat ke sekeliling dengan takjub dan takut. Dunia roh, atau setidaknya, bagian dari itu. Handoko berdiri, masih memegang cincin. Kita harus menemukan Ibu Surti. Cepat, mereka mulai berjalan. Tidak ada arah yang jelas di tempat ini. Segalanya terlihat sama, kabut, kegelapan, titik-titik cahaya. Tapi cincin itu masih hangat, dan seolah menarik mereka ke suatu arah. Sebuah kompas gaib, mereka mengikuti tarikan itu, berjalan melalui kabut yang kadang menipis, kadang menebal. Dan dalam perjalanan, mereka melihat hal-hal yang membuat mereka merinding, pemandangan dari mimpi buruk. Sebuah ruangan dengan dinding dari foto-foto yang bergerak, wajah-wajah di dalam foto itu menangis atau berteriak tanpa suara. Sebuah lorong dengan lantai dari tangan-tangan yang menjulur, mencoba meraih kaki mereka. Sebuah taman dengan bunga-bunga yang terbuat dari rambut manusia, bergoyang-goyang dalam angin yang tidak ada. Tetaplah fokus, bisik Dokter Maya. Jangan terpengaruh, ini hanya ilusi, atau kenangan. Kenangan dari roh-roh yang terjebak di sini. Akhirnya, mereka tiba di suatu tempat yang berbeda. Sebuah ruangan yang lebih padat, lebih nyata. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi kayu. Dan di kursi itu, duduk Ibu Surti. Tapi dia tidak sendirian. Di sebelah kirinya, berdiri Sri Wahyuni. Di sebelah kanannya, berdiri pria yang dia cintai. Dan di depan mereka, dengan punggung menghadap Handoko dan yang lain, berdiri seorang pria lain. Pria itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya hitam, disisir rapi ke belakang. Dan di tangannya, dia memegang sebuah pisau. Arga, kamu terlambat, kata Arga tanpa menoleh. Suaranya datar, tanpa emosi. Dia sudah milikku. Handoko mengangkat pistolnya. Lepaskan dia, sekarang. Arga menoleh, dan untuk pertama kalinya, Handoko melihat wajahnya. Wajah yang biasa-biasa saja, tidak mencolok. Tapi matanya yang membuat Handoko bergidik. Dingin, kosong, tapi penuh dengan rasa ingin tahu yang tidak sehat. Mata seorang ilmuwan yang sedang membedah katak. Pistol tidak berguna di sini, Inspektur, kata Arga. Di tempat ini, yang berkuasa adalah keinginan, emosi, rahasia. Kami akan membawa Ibu Surti kembali, kata Dokter Maya. Arga tersenyum. Coba saja, Handoki menembak. Peluru melesat, tapi melewati tubuh Arga, seolah dia hanyalah bayangan. Sebuah hantu di negeri hantu. Sudah saya bilang, kata Arga. Di sini, saya yang mengendalikan. Karena saya yang memahami tempat ini. Saya yang mempelajarinya. Saya yang mengumpulkan kuncinya. Dia mengangkat tangannya, dan dari kabut di sekelilingnya, muncul stoples kaca. 7 stoples, berisi 7 tangan kanan. 7 kunci dari 7 pintu rahasia. Setiap tangan adalah kunci, lanjut Arga. Setiap rahasia adalah kekuatan. Dan dengan Ibu Surti sebagai yang ke-8, saya hampir sampai. Untuk apa? Teriak Handoko. Apa tujuan semua ini? Arga menatapnya, matanya berbinar. Untuk membuka pintu terakhir. Untuk bertemu dengan guru saya lagi. Untuk bertanya, mengapa dia memilih saya? Mengapa dia mengajari saya semua ini? Dan yang paling penting, apa yang ada di balik pintu terakhir itu? Ini gila, kata Rizky. Gila. Arga tertawa, tawa yang tidak menyenangkan. Atau ini adalah kebenaran? Dunia tidak hanya apa yang bisa kita lihat dan sentuh, Inspektur. Ada lebih banyak, dan saya ingin melihat semuanya. Dia mendekati Ibu Surti. Dia punya rahasia yang indah. Cinta terlarang, penyesalan seumur hidup, rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Itu akan menjadi tambahan yang bagus untuk koleksi saya. Jangan sentuh dia, teriak Handoko, maju. Tapi Arga hanya melambaikan tangannya, dan Handoko terlempar ke belakang, seolah ditampar oleh kekuatan tak terlihat. Tenaga yang datang dari mana-mana dan dari tidak ada. Kamu tidak bisa menghentikan saya, kata Arga. Tidak di sini. Tapi kemudian,
Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesuatu yang mengubah permainan. Pria di sebelah Ibu Surti, roh kekasihnya, bergerak. Dia melangkah di antara Arga dan Ibu Surti. Sebuah perisai dari cahaya dan kenangan. Tidak, kata roh itu, suaranya terdengar jelas meski seolah datang dari jauh. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Arga terkejut. Kamu seharusnya membantuku. Kamu yang membawanya ke sini. Aku membawanya ke sini untuk melindunginya. Dari kamu, suara roh itu penuh dengan tekad. Sri Wahyuni juga bergerak. Dia berdiri di sebelah roh pria itu. Dia benar, kamu menggunakan kami, tapi kami juga bisa menggunakanmu. Arga mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, dia terlihat tidak yakin. Apa yang kamu inginkan? Kami ingin bebas, kata Sri. Bebas dari ikatan dengan dunia fisik. Bebas dari rahasia yang mengikat kami. Dan untuk itu, kami butuh tangan kami kembali. Arga melihat stoples di sekelilingnya. Tidak mungkin, ini koleksiku, pengetahuanku. Tapi itu bukan milikmu, kata roh pria itu. Itu milik kami, dan kami akan mengambilnya kembali. Roh-roh lain mulai muncul dari kabut. Roh-roh dari 6 janda sebelumnya. Mereka semua mendekat, mengelilingi Arga. Sebuah genggang yang berbalik arah. Kembalikan pada kami, bisik mereka bersama-sama. Kembalikan apa yang kamu curi. Arga panik. Dia mengangkat tangannya, mencoba mengendalikan mereka dengan kekuatannya. Tapi ada terlalu banyak, dan mereka terlalu marah. Kekuatan kolektif mereka lebih besar dari kekuatan individualnya. Handoko melihat kesempatan. Sekarang, selamatkan Ibu Surti. Dia, Dokter Maya, dan Rizky berlari ke arah Ibu Surti. Arga mencoba menghentikan mereka, tapi roh-roh itu menahannya. Sebuah pertarungan gaib yang tidak terlihat oleh mata biasa. Pergi, teriak roh pria itu pada mereka. Bawa dia kembali, cepat. Handoko membantu Ibu Surti berdiri. Perempuan tua itu terlihat bingung, seperti baru bangun dari mimpi yang panjang dan mengerikan. Kita harus pergi, kata Dokter Maya. Mereka berlari, kembali ke arah mereka datang. Di belakang mereka mendengar teriakan Arga, teriakan kemarahan, ketakutan, dan mungkin rasa sakit. Teriakan seseorang yang kehilangan kontrol. Ketika mereka sampai di tempat mereka pertama kali muncul, cincin di tangan Handoko tiba-tiba menjadi sangat panas, lalu pecah menjadi debu. Sebuah ledakan kecil yang mengakhiri ritual. Dan saat itu terjadi, dunia di sekeliling mereka bergetar, berubah. Kabut menghilang, kegelapan menghilang, dan mereka kembali di rumah Sri Wahyuni, masih duduk dalam lingkaran garam, dengan lilin-lilin yang sudah hampir habis. Seolah tidak ada yang terjadi. Tapi mereka semua tahu, mereka telah ke tempat lain dan kembali. Mereka berhasil, tapi saat mereka berdiri, mereka mendengar sesuatu. Suara dari kejauhan, dari arah hutan di pinggir kota. Suara jeritan, jeritan seorang pria, jeritan Arga. Dan bersama jeritan itu, ada suara lain, suara gemerisik, seperti sayap besar yang terkembang, dan suara pintu besar yang terbuka dengan perlahan. Sebuah suara yang kuno dan lapar. Dokter Maya menatap ke arah suara itu, wajahnya pucat. Oh, tidak. Apa? Tanya Handoko, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia bilang butuh 12 tangan untuk membuka pintu terakhir. Tapi dengan 7 tangan, ditambah dengan energi dari semua yang terjadi tadi. Jadi dia mungkin tidak sengaja membuka sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Di kejauhan, di arah hutan, cahaya aneh mulai bersinar. Cahaya kehijauan, berdenyut seperti jantung raksasa. Sebuah jantung dari dunia lain. Dan dari dalam cahaya itu, datang suara. Bukan suara manusia, bukan suara roh, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang lapar. 7 hari telah berlalu sejak malam terakhir di rumah Sri Wahyuni. 7 hari sejak Arga menghilang di hutan.
Sejak cahaya aneh muncul, sejak suara dari dunia lain terdengar. 7 hari ketika kota Malangjaya mencoba berpura-pura bahwa semuanya normal, tapi gagal. Kota Malangjaya berusaha kembali normal. Warga membicarakan peristiwa aneh itu dengan suara berbisik, dengan mata yang selalu waspada. Beberapa mengaku melihat penampakan di malam hari, bayangan-bayangan yang bergerak cepat, sosok-sosok tanpa wajah, tangan-tangan yang muncul dari dinding atau lantai. Kota itu dihantui bukan hanya oleh hantu, tapi oleh pengetahuan bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi di sekitar hutan di pinggir kota. Hutan itu sekarang diselimuti kabut permanen, kabut yang tidak pernah hilang meski matahari bersinar terik. Kabut yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Dan dari dalam kabut itu, sesekali terdengar suara, rintihan, jeritan, atau sesuatu yang lebih mengerikan, tawa. Tawa yang tidak memiliki kegembiraan, hanya kegilaan. Inspektur Handoko duduk di kantornya, menatap laporan-laporan yang semakin tidak masuk akal. Penampakan di seluruh kota, orang-orang yang mengaku kehilangan ingatan selama beberapa jam, hewan-hewan peliharaan yang bertingkah aneh, atau hilang tanpa jejak. Dunianya telah terbalik, dan dia tidak tahu bagaimana membalikkannya kembali. Dan yang paling aneh, beberapa janda tua di kota itu melaporkan mimpi yang sama. Mimpi tentang seorang pria dengan mata dingin, yang berdiri di depan pintu mereka, mengetuk 3 kali. Dalam mimpi itu, pria itu berkata, pintunya terbuka. Mereka akan datang, bersiaplah. Sebuah ancaman yang menyebar melalui mimpi. Dokter Maya masuk ke ruangan tanpa mengetuk, wajahnya lelah tapi bersemangat. Saya menemukan sesuatu. Apa? Tanya Handoko, berharap ada kabar baik. Dari buku-buku yang kita ambil dari gubuk Arga. Dokter Maya meletakkan sebuah buku kuno di meja. Buku itu terbuat dari kulit yang sudah lapuk, dengan halaman-halaman dari kertas yang hampir hancur. Buku yang terasa berat, bukan hanya secara fisik. Buku apa ini? Buku tentang pintu. Pintu antara dunia. Dokter Maya membuka buku di halaman tertentu. Menurut buku ini, ada 7 pintu antara dunia kita dan dunia roh. 7 tingkat, semakin dalam semakin berbahaya. Handoko melihat gambar di halaman itu, gambar 7 pintu berjajar, masing-masing dengan simbol berbeda. Simbol-simbol yang tidak dia kenali, tapi terasa kuno dan kuat. Arga membuka pintu pertama, lanjut Dokter Maya. Dengan 7 tangan yang dia kumpulkan. Tapi yang dia tidak sadari adalah, ketika pintu pertama terbuka, pintu-pintu lain juga menjadi tidak stabil. Apa artinya? Artinya, batas antara dunia kita dan dunia roh sekarang tipis. Sangat tipis, dan itu memungkinkan hal-hal untuk lewat. Hal-hal yang seharusnya tetap di sana. Handoko mengangguk pelan. Itu menjelaskan semua penampakan dan kejadian aneh akhir-akhir ini. Dunia mereka sedang bocor. Apakah bisa ditutup pintu itu? Dokter Maya menghela napas. Menurut buku ini, untuk menutup pintu yang terbuka, butuh ritual khusus. Dan butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Seseorang yang secara sukarela masuk ke dalam pintu itu, dan menutupnya dari dalam. Tapi, Dokter Maya berhenti, ragu. Tapi apa? Tapi orang itu akan terjebak di sana. Selamanya, ruangan menjadi sunyi. Handoko memikirkan implikasinya. Seseorang harus mengorbankan diri untuk menutup pintu ini. Tapi siapa yang akan melakukannya? Siapa yang rela mengorbankan segalanya untuk orang lain? Ada cara lain? Tanyanya, masih berharap. Dokter Maya menggeleng. Tidak menurut buku ini, tapi mungkin ada informasi lain di buku-buku Arga yang lain. Kita masih memeriksanya. Saat mereka berbicara, Rizky masuk dengan tergesa-gesa. Pak, laporan dari rumah sakit, apa yang terjadi? Ibu Surti, dia bangun. Ibu Surti sudah koma selama 6 hari setelah peristiwa di rumah Sri Wahyuni. Dokter tidak bisa menjelaskan mengapa, secara fisik, dia baik-baik saja. Tapi kesadarannya tidak kembali. Sampai sekarang,
Sebuah keajaiban atau awal dari bencana baru. Handoko dan Dokter Maya segera pergi ke rumah sakit. Di ruang ICU, Ibu Surti terbaring di tempat tidur, matanya terbuka. Tapi ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Matanya lebih jernih, lebih tenang, seolah dia telah melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Bu Surti, kata Handoko pelan. Ibu Surti menoleh ke arahnya. Inspektur, Dokter Maya, suaranya tenang, tidak ada lagi ketakutan. Bagaimana perasaan ibu? Tanya Dokter Maya. Lebih baik, lebih damai. Ibu Surti tersenyum kecil. Aku bertemu dengannya, kekasihku, dan kami berdamai. Dia masih di sana, di tempat di antara. Ibu Surti mengangguk. Dia dan yang lain, mereka menjaga pintu, mencoba mencegah yang lain keluar. Yang lain, tanya Handoko. Yang dari dalam, yang lebih dalam, yang lebih tua. Ibu Surti menggigil, mengingat sesuatu. Mereka lapar, mereka ingin keluar, dan pintunya terbuka. Kami tahu, kata Dokter Maya. Kami sedang mencari cara untuk menutupnya. Ibu Surti menatapnya. Aku tahu caranya. Bagaimana? Dalam koma, aku bepergian, melihat banyak hal, mempelajari. Ibu Surti duduk di tempat tidur dengan bantuan. Butuh 7 jiwa. 7 jiwa yang terkait dengan 7 tangan pertama. Mereka harus kembali ke pintu, secara sukarela, dan tetap di sana. Menjadi penjaga. 7 jiwa, ulang Handoko. Maksud ibu, roh-roh dari janda-janda yang dibunuh Arga? Ibu Surti mengangguk. Mereka sudah setuju. Mereka ingin menebus. Ingin melindungi dunia ini dari apa yang ada di dalam. Tapi bagaimana? Roh tidak bisa. Bisa, potong Ibu Surti. Jika ada yang memimpin mereka. Seseorang dari dunia ini yang memiliki hubungan dengan mereka. Dokter Maya memahami lebih dulu. Ibu tidak bermaksud. Ibu Surti tersenyum, senyum yang damai dan penuh keberanian. Aku sudah tua, dokter. Hidupku sudah hampir selesai. Tapi aku masih bisa melakukan sesuatu yang berarti. Aku bisa memimpin mereka. Aku bisa membantu menutup pintu. Tapi ibu akan terjebak di sana selamanya. Handoko tidak bisa membayangkan pengorbanan seperti itu. Tidak selamanya, kata Ibu Surti. Hanya sampai dunia siap. Sampai keseimbangan kembali. Lalu, mungkin, kami bisa bebas. Handoko tidak bisa berkata-kata. Dia melihat keberanian di mata perempuan tua ini. Setelah hidup penuh rahasia dan penyesalan, dia sekarang punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang heroik. Sesuatu yang akan memberikan makna pada semua penderitaannya. Kapan? Tanyanya akhirnya, suaranya serak. Malam ini, jawab Ibu Surti. Saat bulan purnama, saat batas antara dunia paling tipis. Malam itu, di pinggir hutan yang masih diselimuti kabut, sekelompok orang berkumpul. Handoko, Dokter Maya, Rizky, dan beberapa polisi lain. Dan di tengah mereka, berdiri Ibu Surti, mengenakan pakaian sederhana dengan ekspresi tenang. Seorang pahlawan yang menuju medan perangnya sendiri. Di depan mereka, kabut itu bergerak-gerak. Dan dari dalam kabut, cahaya kehijauan masih berdenyut, meski lebih lemah dari sebelumnya. Sebuah monster yang sedang tidur, tapi bisa bangun kapan saja. Ibu yakin tentang ini? Tanya Handoko untuk terakhir kalinya. Masih berharap Ibu Surti akan mengubah pikirannya. Ibu Surti mengangguk. Ini yang harus kulakukan. Untuk anak-anakku, untuk cucu-cucuku, untuk semua orang. Dia memandang ke arah kabut. Mereka sudah menunggu. Dan memang, dari dalam kabut, sosok-sosok mulai muncul. 7 sosok, 7 roh perempuan. Di depan mereka, berdiri Sri Wahyuni, dengan tangan kanannya yang sekarang sudah lengkap lagi, tangan dari cahaya, bukan daging. Kami siap, kata Sri. Suaranya tenang, tanpa kebencian. Di sebelahnya, roh-roh lain mengangguk. Mereka semua terlihat damai sekarang. Semua kebencian, penyesalan, rasa bersalah, semuanya sudah terlampiaskan.
Sekarang yang tersisa adalah keinginan untuk melindungi, untuk menebus. Ibu Surti mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah ke arah kabut. Ayo kita selesaikan ini. Dia masuk ke dalam kabut, diikuti oleh ketujuh roh. Cahaya dari dalam semakin terang, lalu tiba-tiba padam. Kabut mulai menyusut, menarik diri ke dalam hutan. Suara-suara aneh yang biasanya terdengar dari dalam hutan sekarang menghilang. Dan udara yang biasanya dingin dan berat di sekitar hutan, sekarang terasa lebih ringan, lebih normal. Seolah beban telah diangkat. Handoko dan yang lain menunggu. 1 jam, 2 jam, tidak ada yang keluar. Saat fajar mulai menyingsing, Dokter Maya melihat sesuatu di tanah, di tempat Ibu Surti terakhir berdiri. Dia berjalan mendekat, mengambilnya. Sebuah cincin emas dengan batu pirus. Tapi sekarang, batu itu utuh lagi. Tidak retak, sebuah tanda bahwa kesembuhan telah terjadi. Dan di dalam cincin itu, terukir tulisan kecil, "Terima kasih." Handoko mengambil cincin itu, memegangnya erat. Apakah berhasil? Dokter Maya melihat ke arah hutan. Kabut sudah hampir hilang sepenuhnya. Dan dari dalam hutan, datang angin sepoi-sepoi, membawa aroma bunga yang seharusnya tidak mekar di musim ini. Aroma perdamaian. Saya pikir iya, bisiknya. Mereka kembali ke kota dengan perasaan campur aduk, sedih karena kehilangan Ibu Surti, tapi lega karena ancaman tampaknya sudah berlalu. Sebuah kemenangan yang dibayar dengan mahal. Tapi di kantor polisi, menunggu sebuah kejutan. Sebuah kejutan terakhir dari Arga. Di meja Handoko, ada sebuah paket. Tidak ada alamat pengirim, tidak ada perangko. Seolah muncul begitu saja. Sebuah pesan dari dunia lain. Dengan hati-hati, Handoko membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan. Buku catatan Arga. Dan di halaman pertama, tertulis, "Jika Anda membaca ini, berarti saya sudah gagal. Atau, sudah berhasil dengan cara yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya setelah pintu terbuka. Tapi saya tahu ini. Pintu itu tidak seharusnya dibuka. Tidak dengan cara ini. Dalam buku ini, semua yang saya ketahui, semua yang saya pelajari, gunakan untuk melindungi, jangan untuk membuka. Dan ingat, pintu masih ada. 7 pintu. Saya hanya membuka yang pertama. Yang lain, masih tertutup. Jaga agar tetap begitu. Arga." Handoko menutup buku itu, melihat Dokter Maya. "Jadi, belum selesai." Dokter Maya mengangguk. Mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi setidaknya, untuk sekarang, aman. Sebuah kesunyian yang tenang, tapi waspada. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan di Malangjaya perlahan kembali normal. Penampakan berkurang, suara-suara aneh menghilang, dan kabut di hutan sudah lenyap sepenuhnya. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi mereka yang tahu, tidak akan pernah melupakan. Tapi di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, orang-orang masih melaporkan melihat sesuatu. Bukan penampakan menyeramkan, tapi sesuatu yang indah. 7 cahaya kecil, berwarna-warni, berkeliling di atas kota. Dan di tengah mereka, sebuah cahaya yang lebih besar, berwarna emas lembut. Beberapa mengatakan itu hanya fenomena alam. Beberapa mengatakan itu lampu-lampu dari pesawat atau drone. Tapi mereka yang tahu, Handoko, Dokter Maya, Rizky, mereka tahu yang sebenarnya. Itu para penjaga, Ibu Surti dan ketujuh janda. Masih menjaga, masih melindungi. Mereka telah mengorbankan diri mereka, tapi mereka juga telah menemukan kebebasan dan tujuan baru. Dan di suatu tempat, di antara dunia, Arga mungkin masih ada. Terjebak di tempat yang dia buka sendiri, belajar dari kesalahannya, atau mungkin menjadi sesuatu yang lain, sebuah penjaga lain, atau mungkin tawanan lain. Pintu pertama tertutup, tapi masih ada 6 pintu lainnya. Dan selama ada rahasia, selama ada luka, selama ada yang ingin tahu terlalu banyak, pintu-pintu itu akan selalu menggoda, menunggu untuk dibuka.
menunggu untuk membebaskan apa yang ada di dalam. Tapi untuk sekarang, kota Malang Jaya aman. Dan di sebuah rumah sakit, di ruang bersalin, seorang bayi perempuan lahir. Di tangan kanannya, ada tanda lahir berbentuk cincin. Dokter yang membantu kelahiran itu, seorang dokter muda yang baru bertugas, memperhatikan tanda itu. Unik, bisiknya, seperti cincin pertunangan. Ibu bayi itu tersenyum lelah. Namanya Surti, Surti Kirana. Dokter itu mengangguk, tidak tahu bahwa nama itu memiliki makna lebih dalam dari yang dia kira. Sebuah siklus baru dimulai, dan di sudut ruangan, di tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia, sebuah cahaya emas lembut berkedip sebentar, lalu menghilang. Membawa pesan, membawa harapan, bahwa penjaga akan selalu ada, bahwa kebaikan akan selalu menang, dan bahwa rahasia, terkadang lebih baik tetap menjadi rahasia. Sebuah cincin, cincin emas dengan batu pirus. Tapi sekarang, batu itu utuh lagi, tidak retak, sebuah tanda bahwa kesembuhan telah terjadi. Dan di dalam cincin itu, terukir tulisan kecil, terima kasih. Handoko mengambil cincin itu, memegangnya erat. Apakah berhasil? Dokter Maya melihat ke arah hutan. Kabut sudah hampir hilang sepenuhnya. Dan dari dalam hutan, datang angin sepoi-sepoi, membawa aroma bunga yang seharusnya tidak mekar di musim ini. Aroma perdamaian, saya pikir iya, bisiknya. Mereka kembali ke kota dengan perasaan campur aduk, sedih karena kehilangan Ibu Surti, tapi lega karena ancaman tampaknya sudah berlalu. Sebuah kemenangan yang dibayar dengan mahal. Tapi di kantor polisi, menunggu sebuah kejutan. Sebuah kejutan terakhir dari Arga. Di meja Handoko, ada sebuah paket. Tidak ada alamat pengirim, tidak ada perangko. Seolah muncul begitu saja. Sebuah pesan dari dunia lain. Dengan hati-hati, Handoko membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan. Buku catatan Arga. Dan di halaman pertama, tertulis, jika Anda membaca ini, berarti saya sudah gagal. Atau, sudah berhasil dengan cara yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya setelah pintu terbuka. Tapi saya tahu ini, pintu itu tidak seharusnya dibuka. Tidak dengan cara ini. Dalam buku ini, semua yang saya ketahui, semua yang saya pelajari, gunakan untuk melindungi. Jangan untuk membuka. Dan ingat, pintu masih ada. 7 pintu. Saya hanya membuka yang pertama. Yang lain, masih tertutup. Jaga agar tetap begitu. Arga. Handoko menutup buku itu, melihat Dokter Maya. Jadi, belum selesai. Dokter Maya mengangguk. Mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi setidaknya, untuk sekarang, aman. Sebuah kesunyian yang tenang, tapi waspada. Beberapa minggu berlalu, kehidupan di Malang Jaya perlahan kembali normal. Penampakan berkurang, suara-suara aneh menghilang, dan kabut di hutan sudah lenyap sepenuhnya. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi mereka yang tahu, tidak akan pernah melupakan. Tapi di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, orang-orang masih melaporkan melihat sesuatu. Bukan penampakan menyeramkan, tapi sesuatu yang indah. 7 cahaya kecil, berwarna-warni, berkeliling di atas kota. Dan di tengah mereka, sebuah cahaya yang lebih besar, berwarna emas lembut. Beberapa mengatakan itu hanya fenomena alam. Beberapa mengatakan itu lampu-lampu dari pesawat atau drone. Tapi mereka yang tahu, Handoko, Dokter Maya, Rizky, mereka tahu yang sebenarnya. Itu para penjaga. Ibu Surti dan ke-7 janda masih menjaga, masih melindungi. Mereka telah mengorbankan diri mereka, tapi mereka juga telah menemukan kebebasan dan tujuan baru. Dan di suatu tempat, di antara dunia, Arga mungkin masih ada. Terjebak di tempat yang dia buka sendiri, belajar dari kesalahannya, atau mungkin menjadi sesuatu yang lain, sebuah penjaga lain, atau mungkin tawanan lain. Pintu pertama tertutup, tapi masih ada 6 pintu lainnya. Dan selama ada rahasia, selama ada luka,
selama ada yang ingin tahu terlalu banyak. Pintu-pintu itu akan selalu menggoda, menunggu untuk dibuka, menunggu untuk membebaskan apa yang ada di dalam. Tapi untuk sekarang, kota Malangjaya aman. Dan di sebuah rumah sakit, di ruang bersalin, seorang bayi perempuan lahir. Di tangan kanannya, ada tanda lahir berbentuk cincin. Dokter yang membantu kelahiran itu, seorang dokter muda yang baru bertugas, memperhatikan tanda itu. Unik, bisiknya, seperti cincin pertunangan. Ibu bayi itu tersenyum lelah. Namanya Surti, Surti Kirana. Dokter itu mengangguk, tidak tahu bahwa nama itu memiliki makna lebih dalam dari yang dia kira. Sebuah siklus baru dimulai, dan di sudut ruangan, di tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia, sebuah cahaya emas lembut berkedip sebentar, lalu menghilang. Membawa pesan, membawa harapan, bahwa penjaga akan selalu ada, bahwa kebaikan akan selalu menang, dan bahwa rahasia, terkadang lebih baik tetap menjadi rahasia. Sebuah cincin, cincin emas dengan batu pirus. Tapi sekarang, batu itu utuh lagi, tidak retak, sebuah tanda bahwa kesembuhan telah terjadi. Dan di dalam cincin itu, terukir tulisan kecil, terima kasih. Handoko mengambil cincin itu, memegangnya erat. Apakah berhasil? Dokter Maya melihat ke arah hutan. Kabut sudah hampir hilang sepenuhnya. Dan dari dalam hutan, datang angin sepoi-sepoi, membawa aroma bunga yang seharusnya tidak mekar di musim ini. Aroma perdamaian, saya pikir iya, bisiknya. Mereka kembali ke kota dengan perasaan campur aduk, sedih karena kehilangan Ibu Surti, tapi lega karena ancaman tampaknya sudah berlalu. Sebuah kemenangan yang dibayar dengan mahal. Tapi di kantor polisi, menunggu sebuah kejutan. Sebuah kejutan terakhir dari Arga. Di meja Handoko, ada sebuah paket. Tidak ada alamat pengirim, tidak ada perangko. Seolah muncul begitu saja. Sebuah pesan dari dunia lain. Dengan hati-hati, Handoko membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan. Buku catatan Arga. Dan di halaman pertama, tertulis, jika Anda membaca ini, berarti saya sudah gagal. Atau, sudah berhasil dengan cara yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya setelah pintu terbuka. Tapi saya tahu ini, pintu itu tidak seharusnya dibuka. Tidak dengan cara ini. Dalam buku ini, semua yang saya ketahui, semua yang saya pelajari, gunakan untuk melindungi. Jangan untuk membuka. Dan ingat, pintu masih ada. 7 pintu. Saya hanya membuka yang pertama. Yang lain, masih tertutup. Jaga agar tetap begitu. Arga. Handoko menutup buku itu, melihat Dokter Maya. Jadi, belum selesai. Dokter Maya mengangguk. Mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi setidaknya, untuk sekarang, aman. Sebuah kesunyian yang tenang, tapi waspada. Beberapa minggu berlalu, kehidupan di Malangjaya perlahan kembali normal. Penampakan berkurang, suara-suara aneh menghilang, dan kabut di hutan sudah lenyap sepenuhnya. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi mereka yang tahu, tidak akan pernah melupakan. Tapi di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, orang-orang masih melaporkan melihat sesuatu. Bukan penampakan menyeramkan, tapi sesuatu yang indah. 7 cahaya kecil, berwarna-warni, berkeliling di atas kota. Dan di tengah mereka, sebuah cahaya yang lebih besar, berwarna emas lembut. Beberapa mengatakan itu hanya fenomena alam. Beberapa mengatakan itu lampu-lampu dari pesawat atau drone. Tapi mereka yang tahu, Handoko, Dokter Maya, Rizky, mereka tahu yang sebenarnya. Itu para penjaga, Ibu Surti dan ke-7 janda. Masih menjaga, masih melindungi. Mereka telah mengorbankan diri mereka, tapi mereka juga telah menemukan kebebasan dan tujuan baru. Dan di suatu tempat, di antara dunia, Arga mungkin masih ada. Terjebak di tempat yang dia buka sendiri. Belajar dari kesalahannya. Atau mungkin, menjadi sesuatu yang lain. Sebuah penjaga lain,
atau mungkin tawanan lain. Pintu pertama tertutup, tapi masih ada 6 pintu lainnya. Dan selama ada rahasia, selama ada luka, selama ada yang ingin tahu terlalu banyak, pintu-pintu itu akan selalu menggoda, menunggu untuk dibuka, menunggu untuk membebaskan apa yang ada di dalam. Tapi untuk sekarang, kota Malang Jaya aman. Dan di sebuah rumah sakit, di ruang bersalin, seorang bayi perempuan lahir. Di tangan kanannya, ada tanda lahir berbentuk cincin. Dokter yang membantu kelahiran itu, seorang dokter muda yang baru bertugas, memperhatikan tanda itu. Unik, bisiknya, seperti cincin pertunangan. Ibu bayi itu tersenyum lelah. Namanya Surti, Surti Kirana. Dokter itu mengangguk, tidak tahu bahwa nama itu memiliki makna lebih dalam dari yang dia kira. Sebuah siklus baru dimulai, dan di sudut ruangan, di tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia, sebuah cahaya emas lembut berkedip sebentar, lalu menghilang. Membawa pesan, membawa harapan, bahwa penjaga akan selalu ada, bahwa kebaikan akan selalu menang, dan bahwa rahasia, terkadang lebih baik tetap menjadi rahasia. Sebuah cincin, cincin emas dengan batu pirus. Tapi sekarang, batu itu utuh lagi, tidak retak. Sebuah tanda bahwa kesembuhan telah terjadi. Dan di dalam cincin itu, terukir tulisan kecil, terima kasih. Handoko mengambil cincin itu, memegangnya erat. Apakah berhasil? Dokter Maya melihat ke arah hutan. Kabut sudah hampir hilang sepenuhnya. Dan dari dalam hutan, datang angin sepoi-sepoi, membawa aroma bunga yang seharusnya tidak mekar di musim ini. Aroma perdamaian, saya pikir iya, bisiknya. Mereka kembali ke kota dengan perasaan campur aduk, sedih karena kehilangan Ibu Surti, tapi lega karena ancaman tampaknya sudah berlalu. Sebuah kemenangan yang dibayar dengan mahal. Tapi di kantor polisi, menunggu sebuah kejutan. Sebuah kejutan terakhir dari Arga. Di meja Handoko, ada sebuah paket. Tidak ada alamat pengirim, tidak ada perangko. Seolah muncul begitu saja, sebuah pesan dari dunia lain. Dengan hati-hati, Handoko membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan. Buku catatan Arga. Dan di halaman pertama, tertulis, jika Anda membaca ini, berarti saya sudah gagal. Atau, sudah berhasil dengan cara yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya setelah pintu terbuka. Tapi saya tahu ini, pintu itu tidak seharusnya dibuka. Tidak dengan cara ini. Dalam buku ini, semua yang saya ketahui, semua yang saya pelajari, gunakan untuk melindungi, jangan untuk membuka. Dan ingat, pintu masih ada. 7 pintu. Saya hanya membuka yang pertama. Yang lain, masih tertutup. Jaga agar tetap begitu. Arga. Handoko menutup buku itu, melihat Dokter Maya. Jadi, belum selesai. Dokter Maya mengangguk. Mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi setidaknya, untuk sekarang, aman. Sebuah kesunyian yang tenang, tapi waspada. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan di Malang Jaya perlahan kembali normal. Penampakan berkurang, suara-suara aneh menghilang, dan kabut di hutan sudah lenyap sepenuhnya. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi mereka yang tahu, tidak akan pernah melupakan. Tapi di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, orang-orang masih melaporkan melihat sesuatu. Bukan penampakan menyeramkan, tapi sesuatu yang indah. 7 cahaya kecil, berwarna-warni, berkeliling di atas kota. Dan di tengah mereka, sebuah cahaya yang lebih besar, berwarna emas lembut. Beberapa mengatakan itu hanya fenomena alam. Beberapa mengatakan itu lampu-lampu dari pesawat atau drone. Tapi mereka yang tahu, Handoko, Dokter Maya, Rizky, mereka tahu yang sebenarnya. Itu para penjaga, Ibu Surti dan ke-7 janda. Masih menjaga, masih melindungi. Mereka telah mengorbankan diri mereka, tapi mereka juga telah menemukan kebebasan dan tujuan baru. Dan di suatu tempat, di antara dunia, Arga mungkin masih ada.
terjebak di tempat yang dia buka sendiri, belajar dari kesalahannya, atau mungkin menjadi sesuatu yang lain, sebuah penjaga lain, atau mungkin tawanan lain. Pintu pertama tertutup, tapi masih ada 6 pintu lainnya. Dan selama ada rahasia, selama ada luka, selama ada yang ingin tahu terlalu banyak, pintu-pintu itu akan selalu menggoda, menunggu untuk dibuka, menunggu untuk membebaskan apa yang ada di dalam. Tapi untuk sekarang, kota Malang Jaya aman. Dan di sebuah rumah sakit, di ruang bersalin, seorang bayi perempuan lahir. Di tangan kanannya, ada tanda lahir berbentuk cincin. Dokter yang membantu kelahiran itu, seorang dokter muda yang baru bertugas, memperhatikan tanda itu. Unik, bisiknya, seperti cincin pertunangan. Ibu bayi itu tersenyum lelah. Namanya Surti, Surti Kirana. Dokter itu mengangguk, tidak tahu bahwa nama itu memiliki makna lebih dalam dari yang dia kira. Sebuah siklus baru dimulai, dan di sudut ruangan, di tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia, sebuah cahaya emas lembut berkedip sebentar, lalu menghilang. Membawa pesan, membawa harapan, bahwa penjaga akan selalu ada, bahwa kebaikan akan selalu menang, dan bahwa rahasia, terkadang lebih baik tetap menjadi rahasia. Dan demikianlah, kisah teror tangan kanan kita akhiri untuk malam ini. Semoga malam kalian tidak segelap malam para janda di Malang Jaya, ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman pendengar setia, kisah misteri, di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com yang sudah setia menemani perjalanan malam ini hingga akhir. Kehadiran dan antusiasme kalian adalah energi yang membuat kami terus berbagi cerita di tengah kesunyian malam. Jika kalian merasa terhibur atau bahkan merinding dengan cerita tadi, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian ya. 1. Klik di tombol like, sebuah kata di kolom komentar, atau sekali tekan tombol share, akan sangat berarti bagi kami untuk terus bisa bercerita dan menghadirkan episode-episode yang lebih menegangkan lagi. Kami tunggu kehadiran kalian lagi di episode selanjutnya dengan misteri yang mungkin lebih dekat dari yang kalian bayangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.